Ya, hari ini yang hadir berapa orang ya? Terakhir hari ini. Sudah ada 20 ya? Sudah 20 pas, Bu. 20 pas ya. Oke, nanti sambil saya menjelaskan mengapa penting mengikuti uji kompetensi, kemudian apa itu LSP, apa itu BNSP, dan mengapa mahasiswa harus ikut uji kompetensi. Nanti saya akan cerita dalam bentuk slide yang akan saya sampaikan. Nanti selesai sesi saya memberikan materi sosialisasi, saya beri kesempatan 5 menit atau 10 menit untuk audiens bisa mengajukan pertanyaan yang mungkin masih menjadi ganjalan di hati mahasiswa-mahasiswi semua. Kelihatan semua di layar masing-masing? Kelihatan, Bu. Jelas ya? Nggih, Bu. Oke, saya mulai. Jadi, hari ini adalah saya perlu mensosialisasikan uji kompetensi bagi mahasiswa Politeknik NSC Surabaya, khususnya semester akhir. Kebetulan di tahun 2021 ini adalah jatah atau waktunya mahasiswa angkatan 2018. Nah, kita melihat dulu kondisi ketenagakerjaan di Indonesia. Ya, di sini ada bagan masalah skill mismatch, kemudian demand. Agak buram ya, Bu? Iya, memang gambarnya agak buram sayang, tapi mudah-mudahan bisa dilihat. Oke. Jadi masih tingginya mismatch antara kebutuhan dan ketersediaan skill tenaga kerja. Kemudian berkembangnya teknologi digital dan otomatisasi yang menimbulkan potensi disrupsi dan menciptakan jenis pekerjaan baru. Dan belum optimalnya proses perpindahan pekerja di pasar kerja atau labor market flexibility. Kemudian, ini Indonesia membutuhkan lebih banyak pekerja berketerampilan menengah dan tinggi. Ini adalah kondisi ketenagakerjaan di Indonesia. Sertifikat kompetensi. Sertifikat kompetensi itu merupakan produk hukum yang menjadi legitimasi atau bukti pengakuan terhadap capaian kemampuan seseorang di dalam melakukan pekerjaan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, berbasis pada standar kompetensi yang telah disepakati dan ditetapkan. Itu sertifikat kompetensi. Nah, ada dasar hukum atau acuan normatifnya untuk melakukan kegiatan uji kompetensi. Regulasi teknisnya adalah PP nomor 23 tahun 2004 tentang BNSP. Nanti saya jelaskan apa itu BNSP. Kemudian PP nomor 31 tahun 2006 tentang Sislatkernas, Sistem Latihan Kerja Nasional. Kemudian berikutnya adalah regulasi itu aturan ya, undang-undang. Permenaker Trans nomor 5 tahun 2012 tentang SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Kemudian ada Permenaker Trans nomor 8 tahun 2012 tentang sistem sertifikasi. Kemudian Permenaker Trans nomor 5 tahun 2012, ini sudah saya sampaikan, tentang KKNI. Apa itu KKNI? Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Nanti juga di slide berikutnya akan saya jelaskan apa itu KKNI. Itu ya. Kemudian Permenaker Trans nomor 161 tahun 2015
tentang SKKNI dan sistem sertifikasi. Mengapa? Timbul pertanyaan, mengapa Bu harus sertifikasi profesi? Karena satu, sebagai salah satu cara untuk bersaing secara global. Sebenarnya awal globalisasi adalah di tahun 2015, tetapi globalisasi yang sebenarnya adalah di tahun 2020. Dan Politeknik NSC merupakan perguruan tinggi formal vokasi, di mana meng-create sumber daya manusia yang unggul. Kemudian, mengapa harus sertifikasi profesi? Jawaban pertama tadi, untuk bersaing secara global. Kemudian yang kedua, sertifikasi diakui nasional. Berarti membuat Anda secara resmi dianggap memiliki kompetensi standar yang dibutuhkan suatu pekerjaan atau profesi secara nasional dan internasional. Jadi itu mengapa harus sertifikasi profesi. Nah, masuk sekarang. Apa itu BNSP? BNSP singkatan dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi, merupakan badan independen dan dia bertanggung jawab langsung kepada Presiden. BNSP ini memiliki kewenangan sebagai otoritas sertifikasi personil dan bertugas melaksanakan sertifikasi kompetensi profesi bagi tenaga kerja. Ya, kita bisa dipahami ya. BNSP adalah Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang independen karena dia langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Nah, ini adalah skema sertifikasi KKNI, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, dan kesetaraan dengan diklat dan jenjang tempat kerja. Jadi, di KKNI itu ada level-level, level 1, level 2, 3, 4, 5, sampai 9. Dan sisi kiri saya atau kanan Anda, betul ya, itu ada jenjang pendidikan formal. Kita, Politeknik NSC, adalah pendidikan formal jenjang diploma 3. Nah, dilihat di bagian di situ. Diploma 3 itu levelnya adalah di level 5. Level 5 itu level tentang apa? Teknisi dan analisis atau supervisor. Jadi Anda yang kuliah di program diploma 3, khususnya di Politeknik NSC, ini menghantarkan Anda untuk di posisi atau di level 5 di KKNI ini. Makanya tetap ada praktek dan ada teorinya lebih nanti ke manajerialnya. Karena apa? Calon supervisor. Anda di sini harus pintar untuk menganalisa sebagai seorang teknisi. Jadi kerangka kualifikasi nasional Indonesia itu terdiri dari level 1, 2, 3, 4. Bu, di SMK itu bisa langsung kerja Bu? Betul, dia posisinya kejuruan itu ya SMK, kemudian D1 ini. SMK itu di level 2 sebagai operator. Nah, Anda di level 5 yaitu jenjang pendidikannya di diploma 3. Nih, selanjutnya saya kecepatan enggak menjelaskan ini? Halo? Halo? Tidak, Bu. Tidak ya? Tidak, Bu. Oke. Paham, Bu. Oke, saya lanjut. Nah, LSP Poltek NSC Surabaya merupakan, jadi LSP kita itu merupakan kepanjangan tangan dari BNSP dan sudah memiliki izin atau lisensi untuk menyelenggarakan uji kompetensi di lingkungan Politeknik NSC Surabaya. Ya, yang berhak untuk diasesmen, yang berhak untuk diuji kompetensi hanya mahasiswa Politeknik NSC Surabaya dan peserta pelatihan dari penyelenggara LKP Politeknik NSC Surabaya. Gitu ya. Kewajiban sertifikasi. Nah, sesuai surat keputusan Direktur nomor 12 SK Dirpol
NST bulan Maret tahun 2018 tentang kewajiban sertifikasi sebagai syarat wisuda bagi mahasiswa Politeknik NST. Jadi kewajiban harus ngikutin. Apalagi mulai angkatan kemarin 2017-2018 uang perkuliahan sudah include untuk kegiatan uji kompetensi. Jadi harus ikut. Ya, dan tempat uji kompetensinya tetap di kampus Politeknik NST. Ini ya, jadi selama SK Direktur itu belum dicabut, berarti tetap ada penyelenggaraan uji kompetensi. Nah, di di Lembaga Sertifikasi Politeknik NST Surabaya itu memiliki 7 skema yang mengakomodir 4 program studi. Apa itu 7 skema yang ada di LSP? Ada desain multimedia, ada analisis programmer, ini untuk mengakomodir program studi teknik komputer. Kemudian ada headbatter, kemudian demi-chef dan housekeeping, ini untuk mengakomodir program studi perhotelan. Kemudian ada teknisi akuntansi madya untuk program studi akuntansi. Dan yang ketujuh adalah administrasi profesional bagi program studi administrasi bisnis. Untuk mahasiswa di prodi akuntansi dan administrasi bisnis sudah tidak bisa milih-milih karena memang skemanya itu administrasi profesional untuk administrasi bisnis dan teknisi akuntansi madya bagi akuntansi. Sedangkan mahasiswa di prodi hotel dan prodi teknik komputer itu bisa memilih. Kalau teknik komputer bisa memilih 2 skema yang ada, desain atau programmer. Sedangkan anak hotel bisa milih headwaiter, demi-chef atau housekeeping. Ya. Selanjutnya, ini adalah alur uji kompetensinya. Setelah Anda mengikuti sosialisasi ini, nanti Anda diminta mengisi form. Jadi mengajukan permohonan. Kemudian memilih TUK. Nanti dilihat kalau milihnya demi-chef berarti tempat uji kompetensinya di kitchen. Kemudian kalau misalkan yang ambil program ya berarti tempat uji kompetensinya di lab, seperti itu. Kemudian alur berikutnya adalah menunjuk asesor. Yang menunjuk asesor nanti adalah LSP. Selanjutnya ada kegiatan asesmen. Nanti asesmennya itu ada yang namanya pra-asesmen, ada asesmen. Pra-asesmen itu sebelum kegiatan uji kompetensi dilakukan. Biasanya 1 hari kita selenggarakan untuk 1 skema. Kemudian ada laporan asesmen. Nanti setelah uji kompetensi dilaksanakan ada laporan asesmen. Kemudian hasil dari asesmen itu kita naikkan lagi untuk oleh tim teknis pengambil keputusan. Hasil keputusan itu nanti oleh LSP akan diserahkan ke BNSP untuk bisa mendapatkan sertifikat bagi yang dinyatakan atau direkomendasikan atau hasil keputusan itu kompeten. Ini alur uji kompetensinya. Nah, pendaftaran uji kompetensi berserta persyaratan dikumpulkan paling lambat 22 Februari 2021 secara online. Nanti setelah ini saya akan berikan link untuk pendaftaran sekaligus mengupload persyaratan uji kompetensi. Nah, link form pendaftarannya nanti setelah ini saya akan sampaikan. Nah, persyaratannya apa saja? Persyaratannya yang pertama adalah mengisi form, kemudian mengumpulkan foto 3x4 berwarna terbaru. Jangan foto SD, SMP, SMA yang dikumpulkan. Foto terbaru 3x4 berwarna. Background terserah, boleh merah, boleh biru. Kemudian yang kedua, mengumpulkan CV, kurikulum vitae. Ya.
Kemudian yang ketiga, mengumpulkan transkrip. Bu, transkrip itu apa? Transkrip nilai sementara. Jadi kumpulan nilai-nilai dari semester 1 sampai semester 5. Misalkan belum keluar, ya berarti minta sementara semester 1 sampai semester 4. Atau disusulkan, karena kan baru selesai ujian akhir semester ya. BAK belum memproses ya, karena nilai juga dari dosen belum masuk. Mungkin bisa terakhir dikumpulkan di akhir Februari atau awal Maret. Supaya pada saat Anda minta transkrip sementara, bisa dibantu oleh BAK. Nah, nanti di transkrip sementara itu, di paling bawah ada mengetahui kaprodi. Nah, minta tanda tangan ke kaprodinya sebelum dikumpulkan. Kemudian yang keempat, minta surat keterangan. Surat keterangan ini bagi mahasiswa yang mengambil skemanya, bekerjanya sesuai dengan skema yang diambil. Misal, Bu Yuni kerja di hotel, di bagian produk misalkan. Nah, karena kan sesuai, karena Bu Yuni nanti mau ambil skemanya demiset. Nah, saya berarti buat surat keterangan.